Safa Kaila Syakira dari NP4806. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom dan dibungkus dalam tanda kurung. Jadi ini contohnya matriks. Nah, sedangkan vektor adalah jenis khusus dari matriks yang hanya memiliki satu baris atau satu kolom saja. Jadi dia hanya memiliki satu doang. Contohnya itu ada vektor kolom. Vektor kolom tuh dia tuh ke bawah gini. Sedangkan kalau misalnya vektor baris dia tuh menyamping. Jadi di sini ada tipe matriks. Kalau misalnya ini berarti dia baris. Kalau misalnya kayak gini ke bawah berarti dia namanya kolom. Nah, selanjutnya di sini ada ordo matriks. Itu kita bisa lihat dari barisnya dulu baru kolom. Nah, contohnya yang A ini ordo 2x2. Nih barisnya 2, kolomnya 2, 1, 2. Nah, ini barisnya 2. Lanjut ordo 1x3. Jadi ini baris ke 1. Ini barisnya cuma ada 1 ya. Tapi ada 3 kolom, 1, 2, 3. Nah, lanjut. Di sini ada operasi matriks. Operasi yang pertama itu penjumlahan. Contoh ini caranya. Jadi jika ada A, B, C, D ditambah E, F, G, H, itu caranya kayak gini. Jadi A ditambah E, terus di sini B tambah F, C tambah G, D tambah H. Nah, ini langsung ke contoh. Jadi di sini 2 langsung 2 tambah 1, 3 tambah 2. 1 tambah 3, 4 tambah 1. Sama dengan hasilnya adalah 3. 3 tambah 2 adalah 5. 4, 5. Jadi ini hasilnya. Lanjut, di sini operasi matriks yang kedua itu adalah pengurangan. Jadi caranya sama kayak penjumlahan. Langsung aja A dikurang E, kita taruh di sini. B kurang F, C kurang G, D kurang H. Nah, contohnya. Jadi di sini kita langsung bikin ininya, pengurungannya. 2 dikurang 3, 3 kurang 2, 5 kurang 4, sama 6 kurang 1. Sama dengan, jadi langsung aja kita kurang. Ini min 1, 3 kurang 2, 1, 5 kurang 4, 1, 6 kurang 1, 5. Jadi ini jawabannya. Yang kedua ada jika K dikali A, B, C, D, matriks ini langsung aja dikaliin. Jadi dikalinya satu-satu, A kali A, A kali B, K kali C, K kali D, kayak gini. Nah, di sini ada contoh 2, langsung aja kita kaliin. 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, 2 kali 1, tutup. Sama dengan 2 kali 2, 4, 2 kali 5, 10, 2 kali 4, 8, 2 kali 1, 2. Jadi ini jawabannya. Jadi di sini operasi yang terakhir itu perkalian. Jadi kalau kalian dapat soal perkalian kayak gini, kalian jawabnya A kali, jadi baris sama kolomnya di sini. Jadi A dikali E ditambah B kali G. Lanjut ya di sini A kali F sama ditambah B kali H. Yang di bawahnya di ini C kali E, nih ke sini D kali G tambah di sebelahnya C kali F ditambah D kali H. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Jadi berarti A-nya 2, E-nya ada 6, ditambah B-nya 3, dikali G-nya 2, terus C-nya 4, dikali 6, ditambah
1 dikali 2. Di sininya A-nya 2 dikali 1 ya. Terus ditambah 3 dikali 3. Lanjut di sini yang ini berarti ya 4 dikali 1 ditambah 1. Ini ralat, ini harusnya DH. Nah, sama dengan 2 kali 6 12 ditambah 3 kali 2 6. Nih 4 dikali 6 24 ditambah 2 kali 1 2 ditambah 9 4 ditambah 3 sama dengan 18. 12 tambah 6 18 26 11 7. Ini guys hasilnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Katrina Aurel dengan NIM 104012400456, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang adjoin atau lambangnya itu ADJ-A. Yang pertama itu adjoin merupakan transpose dari matriks kofaktor yang disingkat ADJ. Kemudian transpose itu adalah pertukaran elemen pada baris menjadi kolom. Nah, untuk menentukan ADJ, adjoin, yang pertama itu kita menentukan minor atau lambangnya MIJ. Kemudian kita menentukan kofaktor atau AIJ. Nah, dari AIJ ini kita transpose. Nah, transpose ini tuh udah jadi adjoinnya. Terus ini lambangnya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Yang pertama itu kita tentukan minor. Di sini contoh soalnya ada M11 yang dimana artinya baris ke-1 dan kolom ke-1. Jadi kita tutup baris ke-1 dan kolom ke-1. Jadi sisanya 5, 6, dan 8, 9. Jadi kita pindahkan. Kemudian ini kita kalikan 5, 9, dan 8, 6. Hasilnya min 3. Dan ini juga M12. Jadi baris ke-1 dan kolom kedua, berarti yang ini. Jadi sisanya kita tulis dan seterusnya sampai bawah. Nah, kemudian di sini ada M12, M13, dan seterusnya. Ini kan M12 dari hasil yang tadi. Ke bawahnya ini kita ngikutin cara yang sama, ngikutin si baris dan kolom. Nah, ini kenapa ada 9? Karena ini tuh ordo 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi ini juga 9. Kemudian kita di sini menentukan kofaktor, di mana di sini A11 maksudnya itu jadi A1 tambah 1. Jadi kan 1 tambah 1 itu hasilnya 2, di mana 2 itu genap. Jadi kalau genap itu lambangnya itu tetap. Jadi kayak misalnya minus sama dengan minus, jadi tetap. Kemudian kalau plus itu tetap plus. Nah, kalau 1 tambah 2 hasilnya 3, di mana 3 itu ganjil. Jadi kalau ganjil itu misalnya ini minus, di sebaliknya gitu, kebalikan dari minus yaitu plus, jadi ini. Dan seterusnya hasilnya segini. Dari hasil kofaktor tadi kita pindahkan ke adjoin. Jadi di sini kan hasilnya min 3, 6, dan min 3, tapi kita masukkannya itu secara menyamping. Jadi sini min 3, 6, min 3, kemudian sini 6, min 12, dan 6 menyamping, dan seterusnya. Lanjut kita ke transpose, yaitu dibalik antara elemen dan baris kolom. Nah, di situ kita balik aja dari baris ini yang digarisin, kita pindahkan ke kolom di sini. Jadi dari baris ini kita pindahkan lagi ke kolom ini, dan seterusnya. Jadi hasilnya segini. Perkenalkan, nama saya Nayara Puspita Dewi dengan NIM 1040240448. Saya berasal dari kelas MP4806. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait matriks, yaitu mengenai inverse matrix. Jadi, inverse matrix adalah kebalikan atau inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inversenya akan menjadi matriks identitas. Dan di sini terdapat rumus inverse matrix yang bisa dilihat bahwa inverse matrix adalah adjoin per determinan. Untuk langkah-langkah mencari inverse matrix ini tidak jauh berbeda dengan adjoin
adjoint matriks sebelumnya, di mana pertama-tama kita akan menentukan minor terlebih dahulu, lalu kofaktor, yang ketiga menentukan adjoint, dan dilanjut dengan menentukan determinan. Karena kita akan melanjutkan ke langkah kelima ini, menentukan inverse dengan rumus seperti ini, sehingga kita membutuhkan yang namanya determinan. Lanjut saja ke contoh soal. Kali ini saya akan memberikan contoh soal dengan ordo 2x2 supaya kita juga bisa membedakan dari ordo 3x3 yang sebelumnya diterangkan di adjoint. Nah, pertama-tama itu tentukan minor, yaitu pertama M11, maka baris 1 dan kolom satunya ditutup sehingga dapat 3. M21 mendapatkan 4. M12 yaitu M1 dan 2 mendapatkan angka 5, dan M22 itu angka 8. Selanjutnya yaitu menentukan kofaktor dengan rumus sebagai berikut, di mana langsung kita masukkan saja. Pertama-tama kita mencari kofaktor dari A11, jadi min 1 dimasukkan I plus J-nya itu 1 tambah 1, lalu MIJ-nya yaitu M11 yaitu 3 dimasukkan, dan hasilnya didapatkan 3. Lalu selanjutnya adalah A21. Di sini saya akan langsung menggunakan cara cepat, di mana bila 2 ditambah 1 adalah ganjil, sehingga hasilnya adalah min 4, atau kebalikan dari 4. Kalau 4-nya positif berarti menjadi min 4, dikarenakan ini pangkatnya jika dijumlahkan itu jadinya ganjil. Selanjutnya yaitu A12. A12, 1 ditambah 2 itu ganjil, sehingga didapatkan 5 ini kebalikannya yaitu min 5, dan A22 yaitu 8 dikarenakan 2 ditambah 2 adalah genap. Setelah didapatkan kofaktornya yaitu ini matriksnya, selanjutnya yaitu menentukan adjoint, di mana matriks adjoint itu sama dengan transpose dari kofaktor. Maka adjoint A sama dengan 3 min 4 min 5 8. Lalu selanjutnya kita mencari determinan dari A, dari sini. Supaya lebih gampang kita tulis ulang matriksnya, dan langsung saja kita cari determinannya dengan mengkalikan 8 kali 3 dikurang 5 dikali 4 sama dengan 24 dikurang 20, dan jadi determinannya adalah 4. Lalu kita masuk di tahap terakhir, yaitu mencari inverse-nya. Jadi kita masukkan ke rumusnya yaitu adjoint per determinan, dimasukkan ini adjoint yang sudah kita dapatkan dan determinan yang sudah kita dapatkan. Lalu bagaimana cara membaginya? Caranya dibagi 1 per 1. Saya akan tuliskan berarti seperti ini. Dan langsung saja hasilnya adalah 0,75 min 5 bagi 4 yaitu min 1,25, min 4 bagi 4 min 1, 8 bagi 4 adalah 2. Jadi kita mendapatkan inverse matriksnya dari soal ini adalah ini jawaban akhirnya. Baik, selanjutnya masih dengan saya Nayara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linear pada matriks. Dapat dilihat bentuk umumnya sebagai berikut. Lalu langsung saja ke contoh soalnya, di mana diketahui 3 persamaan sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah berapa nilai X1, X2, dan X3.
Pertama-tama kita buat terlebih dahulu bentuk persamaannya, di mana dimasukkan satu persatu yang ada di tiga persamaan ini. Di sini ada 1, lalu 1 min 1, lalu ada 3 min 4, 2, 5, dan 1. Lalu X-nya adalah X1, X2, X3, dan C-nya adalah 6 min 2, 0. Lalu selanjutnya masih sama seperti cara mencari inverse matrix sebelumnya, yaitu tentukan minornya terlebih dahulu yang sudah saya terangkan caranya, dimana didapatkan hasil M11 itu adalah min 14. Jadi dapat diketahui bahwa M21 nya 6, M31 nya min 2, M12 nya min 1, M22 3, M23 nya adalah 5, M13 nya 23, M23 nya adalah 3, dan M33 nya adalah min 7. Dan masih sama langkahnya, selanjutnya itu menentukan kofaktor, dimana cara menentukan kofaktor dengan cepat itu dengan melihat jumlah dari IJ-nya. 1 tambah 1 itu sama dengan 2, di mana 2 adalah genap. Jika genap, maka nilainya tetap sama, min 14. Sedangkan ini pada A21, 2 tambah 1 adalah 3, yaitu ganjil, maka dari 6 dirubah menjadi min 6. Dan seterusnya didapatkan hasil sebagai berikut. Dan didapatkan bahwa kofaktornya jika dalam bentuk matriks adalah seperti ini. Dan selanjutnya itu menentukan adjoinnya, di mana adjoin adalah transpose dari kofaktor, sehingga didapat hasil sebagai berikut. Tahap selanjutnya masih sama, yaitu mencari determinan dari A. Sudah dijelaskan juga sebelumnya bagaimana cara pengerjaannya, jadi langsung saja. Didapatkan hasilnya determinan dari A adalah min 36 setelah dilakukan perkalian dan lalu dijumlahkan, lalu dikurangkan dengan diagonal yang ke samping, dan didapatkan hasil min 36. Selanjutnya yaitu mencari inverse-nya dengan cara adjoin A dibagi determinan A. Dan cara membaginya adalah sebagai berikut, sudah saya jabarkan, yaitu satu persatu dibagi min 36. Dan tahap terakhir adalah mencari nilai X1, X2, dan X3. Dimana caranya yaitu, pertama-tama kita cari terlebih dahulu X1 nya dengan cara memasukkan baris ini lalu dikali dengan yang C tadi, yang C sama dengan 6 min 2, 0. Maaf, tadi sebelumnya ada salah penulisan, dimana harusnya ini min 14, tadi salah penulis jadi min 4. Jadi baris ini dikalikan dengan masing-masing ini seperti yang dapat dilihat. Cara perhitungannya sebagai berikut, lalu ditambahkan dan didapatkan hasil X1 nya adalah 2. Begitu juga dengan cara mencari X2 dan X3, di mana dimasukkan baris kedua 1 dibagi min 36, lalu dikalikan dengan 6 ditambah dengan 3 dibagi min 36 dikali min 2, dan ditambah min 5 dibagi min 36 dikali 0, dan didapatkan hasil 0. Begitu juga dengan mencari X3 sama dengan X1, X2, tetapi hasilnya adalah min 4. Jadi X1 adalah 2, X2 adalah 0, dan X3 adalah min 4. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Permata Akhir dengan NIM 1040124000184. Saya berasal dari kelas MB 4806 dan saya di sini berasal dari kelompok 12 yang membahas materi terkait matriks dan juga vektor. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan terkait metode Kramers. Apa sih metode Kramers itu? Jadi, metode Kramers merupakan sistem untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, rumusnya itu yaitu ada XI sama dengan determinan AI per determinan A.
Lalu di sini ada contoh soal dari metode Kramers. Yang pertama yaitu diketahui ada X1, lalu ada 2X2 plus 3X3 sama dengan 28 dan seterusnya. Lalu untuk menjawabnya, yang pertama yaitu kita harus menentukan rumus A, X sama dengan C. Caranya yang pertama yaitu kita buat dulu matriksnya. Yang pertama yaitu ada 1, lalu ada 2, dan ada 3. Lalu yang ini yaitu ada -1, lalu ada 1, lalu ada 2, lalu ada 3, lalu ada -1, dan ada 5. Lalu untuk X-nya seperti yang kita ketahui itu ada X1, X2, dan X3. Lalu untuk C-nya yaitu kita bisa lihat dari hasil yang kita ketahui. Yang pertama yaitu ada 28, ada 14, dan ada 32. Lalu langkah yang kedua yaitu kita harus menentukan determinan, karena seperti yang di rumus tadi kita harus membaginya dengan determinan A. Yang pertama yaitu kita ketahui dengan mengkalikannya secara diagonal. Yang pertama yaitu yang ke kanan dulu, yaitu ada 1 dikali 1 dikali 5, lalu ditambah 2 dikali 2 dikali 3, 4, dan seterusnya. Nah, lalu kita jumlahkan dari hasil perkalian matriksnya. Yang pertama yaitu menghasilkan nilai 20, dan yang kedua yaitu -3. Lalu diketahui determinan A-nya yaitu 20 dikurangi -3 sama dengan 23. Lalu langkah yang ketiga yaitu kita menentukan dari X1-nya. Nah, diketahui dari matriksnya yaitu yang tadi seperti yang awal, lalu kita substitusikan yang X1-nya diganti dengan nilai yang C-nya yaitu konstantanya. Yaitu kita pindahkan angka ini ke sini. 28, 14, 32. Nah, lalu untuk cara penjumlahannya yaitu caranya seperti yang tadi, yaitu seperti mencari determinan. Tinggal kita pindahkan saja 28 dan 2-nya. 28 dan 2, lalu ada 14 dan 1, lalu 32 dan -1. Lalu untuk caranya sama seperti tadi, yaitu kita kalikan secara diagonal. Lalu seperti determinan yang tadi, untuk mencari X1-nya yaitu kita kalikan lalu jumlahkan sehingga menghasilkan 226 dan juga 180. Lalu kita bisa ketahui X1-nya yaitu 226 dikurangi 180 dibagi dengan determinan A-nya yaitu sama dengan 23. Langsung saja kita bagi, yaitu 46 dibagi 23 sehingga menghasilkan 2, sehingga X1-nya bisa kita ketahui yaitu 2. Sehingga dapat kita ketahui menggunakan metode Kramer, X1-nya yaitu sudah kita ketahui tadi yaitu 2. Lalu untuk pencarian dari X2 dan X3-nya yaitu masih menggunakan metode yang sama, yaitu metode Kramer seperti saat kita mencari X1, sehingga didapat X2-nya itu sama dengan 4 dan X3-nya sama dengan 6.